Halo, saya Romo Gadi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Kita akan merenungi Lukas 21, 5 sampai dengan 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan kalian sampai disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Teman-teman, zaman sekarang ini mau tidak mau diakui atau tidak, banyak sekali orang yang mencoba untuk menggunakan hal-hal yang berbau agama untuk mempengaruhi orang lain. Ada yang memakai misalnya pakaian putih bersih untuk meyakinkan orang bahwa dia itu adalah sosok yang baik dan juga suci. Ada pula orang yang suka mengutip kitab suci untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Bahkan juga menarik untuk diperhatikan bahwa tidak sedikit orang yang misalnya tertangkap tangan melakukan sebuah tindakan tanda kutip kriminal, korupsi, atau kejahatan yang lain, mendadak mengubah penampilan di persidangan dengan mengenakan pakaian yang terkesan sangat religius. Maka bacaan-bacaan kita hari ini menggambarkan tentang yang namanya penghakiman terakhir. Sebagai contoh dalam bacaan pertama, Wahyu 14 sampai dengan 20 mengungkapkan penglihatan yang dialami Yohanes tentang hari penghakiman. Di mana seseorang seperti anak manusia tampak memegang sabit untuk menuai, lalu menyabit anggur yang sudah siap dituai. Penghakiman terakhir dengan ini digambarkan sebagai saat bagi Tuhan untuk menuai apa yang dihasilkan oleh dunia ini. Sementara itu bacaan Injil yang baru saja kita dengar itu berkisah tentang Yesus yang menanggapi kekaguman orang atas keindahan bait Allah. Yesus guru kita mengatakan bahwa akan tiba saatnya ketika semua keindahan itu akan musnah, akan lenyap. Ia tidak menjawab ketika ditanya kapan itu akan terjadi. Tetapi ia menasihatkan agar orang waspada karena ada banyak tanda dan juga penyesatan. Murid-murid Yesus, kita diminta agar tetap beriman dan juga waspada. Jangan sampai mereka kita terpengaruh dan mengikuti perkataan orang-orang yang menyalahgunakan nama Tuhan dengan tidak baik. Maka teman-teman terkasih, tetap beriman itu berarti tetap setia dan mendengarkan serta melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui doa, perayaan Ekaristi yang terus-menerus kita perjuangkan,
harian maupun juga mingguan, juga dengan tekun mendalami kitab suci. Doa merupakan salah satu senjata kita untuk bertahan dan menghadapi banyak godaan di dunia ini. Dan ingat, buah-buah doa adalah perbuatan baik. Maka di luar itu, jangan-jangan memang itu bukan buah-buah dari doa. Apapun godaan dan kesulitan yang kita alami, kita harus tekun dalam perbuatan-perbuatan baik. Maka saya teringat juga dengan istilah Vox yang berarti suara. Dan inilah sebetulnya juga menjadi sebuah pesan, salah satu refleksi dalam bacaan hari ini ketika Yesus itu guru kita menyuarakan yang namanya peringatan. Keruntuhan Yerusalem adalah sinyal dan tanda untuk parousia, kedatangan Yesus sebagai hakim pada akhir zaman. Maka di lain sisi, kita seringkali bertanya tentang tanda dan waktunya, supaya bisa menunda, supaya bisa bersantai, bahkan juga menunggu pada saat-saat terakhir. Tapi suara Yesus mengingatkan agar kita ada dalam posisi yang siap. Siap artinya selalu ingat akan panggilan. Sehingga apa? Tidak mudah disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Waspadalah jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku. Jangan kalian mengikuti mereka. Maka hari ini ada 3 syarat sebetulnya yang mau ditawarkan sebagai sebuah refleksi dalam perjuangan hari ini, supaya kita bisa terus-menerus mendengarkan suara Tuhan, suara Yesus dalam kehidupan kita. Syarat yang pertama adalah setia. Seperti dikatakan dalam kitab Wahyu 2, ayat 10c, kita harus tetap setia, harus setia sampai mati, dan Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesus mengajak kita untuk setia, selalu taat dan ingat akan Allah, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Syarat yang pertama setia. Syarat yang kedua adalah siaga. Kita diajak untuk berjaga, eling lan waspada. Kita memang ada di tengah-tengah dunia, tapi ingatlah kita bukan milik dunia. Kita ikut, tapi tidak boleh larut hanyut dalam arus dunia. Terlibat, tapi tanpa harus terlibat. Dengan kata lain, teman-teman terkasih, kita mau diajak dalam hidup ini, diajak berhati-hati dalam hidup, dalam ucapan dan juga tindakan, dalam pikiran dan juga perasaan, selalu membawa nama Tuhan, in nomine Yesus. Yang ketiga adalah semangat. Kita diajak untuk menjalani hidup dengan antusias, memiliki passion bukan melulu tension. Punya api yang menghangatkan, bukan api yang membumi hanguskan. Artinya jelasnya kita juga diajak bukan cuma nantinya pada akhirnya rest in peace, tetapi juga mulai sekarang kita berjuang untuk live in peace. Mari kita berjuang dalam kerangka kehidupan kita supaya masa penantian yang pada akhirnya Tuhan telah menyuarakan sebagai tanda sinyal untuk parousia kedatangan Yesus sebagai hakim pada akhir zaman, bukan malah memaksa kita, bukan malah menuntun kita untuk menemukan jawaban kapan, tetapi malah menginspirasi kita untuk mulai hari ini kita melakukan tindakan kewaspadaan itu dengan tindakan-tindakan dan juga mengisi dengan sesuatu yang baik. Ingatlah 3 syarat yang ditawarkan hari ini kepada kita: setia, siaga, dan juga semangat. Tetap berbuat baik, tetaplah selalu menjadi orang yang menginspirasi untuk banyak orang di sekitar Anda. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Maka mari kita tundukkan kepala, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogandi yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi, dadah.